Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rohbiah. Nama saya Linda Citra Amalia. Dan saya Muhammad Alpisidi. Dan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penerapan dalam pelestarian sumber daya alam. Untuk pembahasannya, poin 1, masalah sumber daya alam dan konservasi. 2, klasifikasi sumber daya alam. 3, tanah dan lahan sebagai sumber daya alam. 4, air sebagai sumber daya alam. 5, hutan sebagai sumber daya alam. 6, pengertian perlindungan dan konservasi alam. 7, peranan dan manfaat suaka alam. Dan 8, perlindungan alam di Indonesia. Masalah sumber daya alam dan konservasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi 24,8% dari produk domestik bruto atau PDB nasional pada tahun 2002 dan menyerap 45% tenaga kerja dan total angkatan kerja yang ada. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini. Salah satunya ialah terus menurunnya kondisi hutan Indonesia. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional, tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Namun, bersama Filipina, Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi. Laju deforestasi yang pada periode 1985 sampai 1997 adalah 1,6 juta hektar per tahun, meningkat menjadi 2,1 juta hektar per tahun pada periode 1997 sampai 2001. Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan das. Pada saat ini diperkirakan sekitar 282 das dalam kondisi kritis. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Abdullah 2007-23. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang satu, berdasarkan jenis, yaitu sumber daya alam hayati ataupun biotik. Sumber daya ini berasal dari makhluk hidup seperti flora, fauna, dan manusia. B. Sumber daya alam non-hayati ataupun abiotik, merupakan sumber daya alam fisik yang berupa benda-benda mati, contohnya seperti air, kincir angin, tanah, tambang, mineral, timah, besi, kuarsa, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang satu, sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan ataupun disebut renewable resource merupakan sumber daya yang dapat melakukan reproduksi atau perkembangan dan juga sumber daya yang dimiliki daya regenerasi
regenerasi atau pulih sendiri. Contohnya adalah mikroba, air, tanah, flora, dan fauna. B. Sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam ini tidak mengalami perbaharuan, contohnya seperti minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. C. Sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya seperti udara, matahari, energi, pasang surut, energi laut. Paham? Yang ketiga, berdasarkan potensinya. A. Sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan lain-lainnya. 4. Berdasarkan tujuannya. A. Berdasarkan tujuannya, yaitu A. Sumber daya alam bahan industri merupakan sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, dan sebagainya. B. Sumber daya alam bahan pangan merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun melalui pengolahan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. C. Sumber daya alam bahan sandang merupakan sumber daya alam. Bahan sandang adalah sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976. Tanah dan lahan sebagai sumber daya alam. 1. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang berada di lapisan paling atas. Lapisan litosfer ini berasal dari pelapukan jenis bantuan penyusun lapisan bumi dan tersusun dari air, udara, serta bahan organik lainnya. Tanah sebagai sumber daya alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antaranya, tanah digunakan untuk bercocok tanam, untuk membangun rumah atau tempat tinggal, jalan. Jenis tanah ini dibedakan menjadi 3. 1. Tanah vulkanik. Tanah vulkanik, proses pembentukan tanah vulkanik dipengaruhi oleh peristiwa meletusnya Gunung Merapi atau peristiwa vulkanisme. Baca pengertian vulkanisme. Ketika gunung berapi meledak, maka akan mengeluarkan material erupsi berupa lava dan lahar. Lava yang membeku kemudian menjadi batuan beku. Jika terjadi pelapukan pada batuan beku tersebut, maka akan terbentuk tanah vulkanik. Tingkat kesuburan tanah vulkanik ini lebih tinggi dari jenis tanah lainnya. Hal tersebut membuat daerah kaki gunung berapi menjadi daerah yang sesuai untuk bercocok tanam, terutama tanam sayur-sayuran. Yang kedua, tanah tersier. Tanah tersier ini disebut juga dengan tanah yang bahan induknya bukan vulkanik. Artinya tanah tersier tidak dihasilkan dari material erupsi gunung berapi. Persebaran tanah tersier ini meliputi beberapa daerah, diantaranya adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Madura, Jawa Timur sebelah utara, Sumba Timur sebagai besar, dan Pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Irian Jaya. Yang ketiga, tanah organik. Tanah organik merupakan tanah yang berasal dari endapan bahan-bahan organik. Tanah jenis ini dapat dibagi menjadi 2, yakni tanah gambut dan tanah humus. Proses terbentuknya tanah gambut dipengaruhi oleh pembusukan bagian-bagian tumbuhan di suatu tempat yang selalu digenang air. Contoh tempat terbentuknya tanah gambut adalah rawa-rawa. Tingkat kesuburan tanah gambut sangat rendah karena tanahnya sifat asam. Meski demikian, tanah gambut masih bisa digunakan untuk menanam tumbuhan pasang surut. Beberapa daerah dengan tanah gambut adalah sebagian besar Kalimantan
Kalimantan, pantai timur Sumatera, Pulau Seram, Halmahera, dan Irian Jaya. Sumber daya tanah ini memiliki peran penting dan juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. Terus menyediakan bahan makanan, menjadi tempat tinggal dan tempat beraktivitas bagi makhluk hidup, sebagai sumber mata air, dan menyimpan mineral bernilai ekonomis tinggi. Air sebagai sumber daya alam. Air adalah sumber daya alam yang berguna bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. 97% air di bumi adalah air asin dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2/3 bagiannya berada dalam bentuk es glasier dan es kutub. Air tawar yang tidak membentuk dapat ditemukan terutama di dalam tanah berupa air tanah dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan tanah. Pemanfaatan sumber daya air terutama ditunjukkan untuk memasok keperluan kota, irigasi, pembangkit tenaga listrik, pengawasan banjir, rekreasi, pengawasan pencemaran, pelayaran, perikanan, dan untuk konservasi binatang di hutan. Mengingat pentingnya pemanfaatan sumber daya air ini secara optimal, maka pertimbangan untuk menggunakan ganda harus dilakukan, meskipun dengan proyek yang sekecil mungkin. Sekarang, hutan sebagai sumber daya alam. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang liar dan burung-burung hutan. Hutan juga merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutan. Seperti pariwisata, Salim, 2003. Indonesia terletak pada kawasan yang strategis dan memiliki iklim tropis, sehingga hutan yang ada di Indonesia merupakan hutan tropis. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Salim, 2003. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung adalah hutan-hutannya seperti kayu, rotan, getah, buah-buahan, dan madu. Menurut Salim, manfaat tidak langsung dari keberadaan hutan dapat dirasakan diantaranya dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberi manfaat terhadap kesehatan atau oksigen, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, dan menambah devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2011, hutan Indonesia sekitar 99,6 juta hektar. Jenis hutan. Hutan di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Berikut ini penjelasan 3 jenis hutan di Indonesia. 1. Hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hutan produksi mencapai 69,4 juta hektar atau memiliki BUMN dan swasta melalui hak pengusahaan hutan atau HPH. 2. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi dalam bentuk Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, dan lain-lain. 3. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, atau memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya, pengertian perlindungan dan konservasi alam akan dijelaskan oleh Linda Citra Amalia. Selanjutnya, pengertian perlindungan dan konservasi alam. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan.
Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pada pasal 1 angka 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam, sementara Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam. Selanjutnya, peranan dan manfaat suaka alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terbagi menjadi dua, yaitu kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Kedua kategori kawasan tersebut dilindungi secara ketat sehingga tidak boleh ada sedikitpun campur tangan manusia dalam proses-proses alami yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Kriteria fungsi dan pemanfaatannya masing-masing. Selanjutnya, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya merupakan kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaannya dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Berdasarkan buku statistik Kementerian Hutan tahun 2011, saat ini terdapat 239 unit cagar alam darat dengan total luas 4.330.619,96 hektar dan 6 unit cagar alam perairan dengan luas sekitar 154.610,10 hektar. Selanjutnya, suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar dan keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan. Data statistik Kementerian Hutan tahun 2011 menunjukkan bahwa saat ini terdapat suaka marga satwa darat sebanyak 71 unit dengan luas 5.024.138,29 hektar serta 4 unit suaka marga satwa perairan dengan luas sekitar 5.588 hektar. Selanjutnya, perlindungan alam Indonesia. Yang pertama, perlindungan umum. Perlindungan umum merupakan tempat perlindungan yang melindungi flora dan fauna dan kondisi tanah. Perlindungan umum dapat kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perlindungan alam ketat, yang merupakan perlindungan alam yang dalam pengelolaannya tanpa campur tangan manusia atau ada campur tangan manusia namun secukupnya. Hal ini bertujuan agar alam tersebut terlindungi secara alami, dan pada umumnya perlindungan jenis ini digunakan untuk penelitian seperti di Ujung Kulon. Yang kedua, perlindungan alam terbimbing. Perlindungan alam jenis ini akan dikelola oleh para ahli di bidangnya, misalnya Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan tempat perlindungan alam yang meliputi wilayah yang luas di suatu tempat. Di taman ini, keadaan ekosistemnya dibiarkan alami meski tetap mengalami pengelolaan oleh manusia sehingga karakter maupun ciri-cirinya dibiarkan ada begitu saja. Tempat ini digunakan sebagai tempat pariwisata maupun rekreasi, misalnya Taman Safari di Cisarua, Bogor. Selanjutnya, perlindungan alam khusus. Perlindungan alam khusus merupakan tempat perlindungan alam yang dibuat untuk melindungi alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam khusus meliputi yang pertama, perlindungan geologi, yaitu perlindungan alam yang bertujuan untuk melindungi formasi geologi tertentu, misalnya batuan tertentu. Yang kedua, perlindungan alam botani, yaitu perlindungan alam yang bertujuan untuk
melindungi jenis tumbuhan tertentu, misalnya Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, perlindungan alam zoologi, yaitu perlindungan alam yang bertujuan untuk melindungi jenis hewan tertentu, misalnya Pulau Komodo. Yang keempat, perlindungan antropologi, yaitu perlindungan alam yang bertujuan untuk melindungi suku bangsa yang terisolir, misalnya suku Anak Dalam, suku Amsmat di Irian Jaya, dan suku Baduy di Banten Selatan. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan ialah kerusakan das atau daerah aliran sungai, praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan das. Akibat das berkondisi kritis meningkat dari yang semula 22 das pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 das pada tahun 1992 dan 1998. Pada saat ini diperkirakan sekitar 282 das dalam kondisi kritis. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove, serta terjadi degradasi sebagai besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati atau biodiversity. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan jenisnya, yaitu A. Sumber daya alam hayati biotik, B. Sumber daya non hayati atau abiotik. 2. Berdasarkan sifatnya, A. Sumber daya yang terbarukan atau renewable resource, B. Sumber daya alam yang tidak terbarukan atau renewable resource, C. Sumber daya alam yang tidak habis atau perpetual resource. 3. Berdasarkan potensinya, A. Sumber daya alam materi, B. Sumber daya alam energi, C. Sumber daya alam ruang. 4. Berdasarkan tujuannya, A. Sumber daya alam bahan industri, B. Sumber daya alam bahan pangan, C. Sumber daya alam bahan sandang. Pada umumnya, petani di Indonesia termasuk petani garam yang menggarap lahan kurang dari 1 hektar. Kesuburan yang ada di dalam tanah menjadikan tanah termasuk dalam sumber daya alam. Tanah dikategorikan dalam sumber daya alam abiotik atau non-hayati. Meskipun kesuburan tanah lama-kelamaan bisa habis, tetapi kesuburan tersebut bisa dilestarikan. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri rumah tangga, dan rekreasi dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan secara harfiah. Konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Penetapan fungsi kawasan suaka alam atau KSA dimuat oleh PP nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam atau KPA. Macam-macam perlindungan alam dapat kita bagi menjadi 2 golongan, yakni perlindungan umum dan perlindungan khusus. 1. Perlindungan umum, yaitu perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, dan taman nasional. 2. Perlindungan khusus, yaitu perlindungan geologi, perlindungan alam botani, perlindungan alam zoologi, dan perlindungan alam antropologi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan karena kita masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.